Perkenalkan, saya Radita Andaru Danakitri, 131220558, akan menjelaskan ship resistance theory sebagai tugas dari mata kuliah propulsi kapal. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan pada kapal, mengapa itu penting, dan ada komponen apa saja yang menyebabkan hambatan pada kapal. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ship resistance atau definisinya. Kemudian salah satu komponen dari ship resistance yaitu skin friction resistance. Kemudian ada komponen lain dari ship resistance yaitu pressure resistance. Dan yang terakhir adalah komponen hambatan lainnya atau other resistance. Nah, yang pertama, apa itu ship resistance? Kenapa ship resistance itu penting untuk kita ketahui dalam mendesain suatu kapal? Jadi ship resistance adalah gaya yang menahan atau menghambat gerak kapal. Jadi ketika kapal bergerak, itu kapal itu tidak bergerak semulus itu. Jadi harus ada gaya yang dilawan ketika kapal bergerak. Karena ketika kapal bergerak, kapal berinteraksi dengan fluida, yaitu air. Nah, ketika kapal bergerak, si air ini akan berubah parameter-parameter seperti tekanan atau akibat dari viskositas juga akan menghasilkan hambatan. Nah, kenapa sih ship resistance ini penting untuk kita ketahui? Nah, ship resistance penting untuk kita ketahui salah satunya adalah memperkirakan konsumsi bahan bakar. Karena semakin kita mengetahui ship resistance dari kapal yang kita miliki atau kapal yang kita operasikan, kita dapat memperkirakan biaya yang diperlukan dalam satu perjalanan. Karena ship resistance ini berpengaruh kepada tenaga yang dibutuhkan untuk kapal ini bisa berjalan. Sehingga tenaga yang diketahui yang dibutuhkan tadi bisa digunakan untuk memperkirakan berapa biaya bahan bakar yang dibutuhkan oleh kapal untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian selain memperkirakan konsumsi bahan bakar, si dengan mengetahui ship resistance ini kita juga bisa menentukan gitu rute perjalanannya itu bagaimana. Karena hambatan kapal itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana kapal tersebut beroperasi, terutama untuk seperti suhu atau temperatur itu mempengaruhi sih bagaimana fluidanya berinteraksi dengan kapal atau sifat-sifat fluidanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ship resistance ini juga mempengaruhi desain kapal. Hambatan kapal bisa diminimalisir dengan ditanggulangi oleh desain kapal yang optimal, seperti dibuat lebih hidrodinamis atau em, bisa juga dengan meningkatkan tenaga atau power dari mesin yang digunakan untuk menggerakkan kapal supaya bisa melawan hambatan kapal itu sendiri. Nah, selanjutnya ada apa aja sih tipe-tipe hambatan pada kapal? Yang akan saya jelaskan di sini adalah ada dua tipe, yaitu skin friction resistance dan pressure resistance. Skin friction resistance adalah hambatan yang disebabkan oleh gesekan fluida dengan kapal. Kemudian pressure resistance itu disebabkan oleh distribusi tekanan di sekitar lambung kapal. Nah, bagaimana penjelasan masing-masingnya? Yang pertama adalah skin friction resistance. Skin friction resistance atau hambatan gesek merupakan komponen hambatan yang timbul akibat gaya gesek langsung antara air dengan seluruh permukaan kapal yang tercelup. Jadi ketika kapal bergerak kan ada bagian yang terkena air, ada juga bagian kapal yang tidak terkena air. Nah, skin friction resistance ini timbul akibat gaya gesek antara air dengan permukaan kapal yang tercelup ke dalam air. Nah, gimana bisa
eh, lambung kapal kena air bisa jadi hambatan karena air itu memiliki viskositas. Nah, viskositas inilah yang menyebabkan adanya lapisan air yang menempel di permukaan kapal dan ikut terseret. Nah, si air yang menempel tadi itu eh, menyebabkan hambatan dan jadi kayak menahan si kapal untuk bergerak gitu. Jadi kayak gaya gesek istilahnya. Tapi kalau gaya gesek kan antara benda padat dengan benda padat. Nah, kalau skin friction resistance ini antara si lambung kapal dengan air. Tapi kenapa air bisa menimbulkan gaya gesek? Itu karena si air memiliki viskositas. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan skin friction ini bisa terjadi atau terpengaruh lah. Yang pertama adalah luas permukaan kapal yang tercelup air terutama. Karena tadi yang mempengaruhi kan yang terkena dengan air gitu. Nah, semakin luas permukaan kapal yang terkena air, semakin besar juga hambatan yang dihasilkan, hambatan geseknya. Karena ya seperti yang kita ketahui lah, gaya geseknya pasti akan lebih banyak kalau lebih banyak permukaan lambung kapal yang kena air gitu. Nah, kemudian si hambatan gesek ini juga bisa semakin besar atau bisa dipengaruhi oleh kekasaran permukaan kapal. Jadi ketika kapal dibuat itu kan biasanya dalam kondisi bersih tanpa ada kotoran apapun yang menempel. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kadang tuh kapal bisa kotor seperti pada gambar ini, tertempel oleh eh, jika dalam bahasa Inggris disebutnya barnacles. Jadi makanya si kotoran-kotoran ini akan mempengaruhi si eh, hambatan akibat gesekan ini. Makanya biasanya di kapal itu ada masa ketika si kapal dibersihkan di lambung kapalnya menggunakan alat-alat khusus begitu. Karena jika tidak dibersihkan, maka permukaannya akan semakin kasar. Karena permukaannya semakin kasar, hambatan yang terjadi juga semakin besar. Nah, semakin besar hambatannya, maka tenaga yang diperlukan untuk melawan hambatan tersebut akan semakin besar juga. Nah, semakin besar tenaga yang dibutuhkan, bahan bakar yang digunakan juga akan semakin besar, sehingga bisa menyebabkan kerugian bahan bakar. Makanya, dalam perawatan kapal ini perlu dilakukan perawatan atau pembersihan lambung kapal, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian kecepatan aliran fluida juga berpengaruh pada eh, besar dari hambatan yang dihasilkan. Begitu. Nah, untuk komponen selanjutnya ada pressure resistance. Pressure resistance merupakan komponen hambatan yang timbul akibat distribusi tekanan yang tidak seimbang di sekeliling lambung kapal saat bergerak. Nah, gimana sih si pressure resistance ini bisa terjadi? Jadi, ketika kapal bergerak maju, eh, coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat si kapal bergerak ke arah kanan. Nah, ketika kapal bergerak ke arah kanan, maka ada air yang berpindah atau terkena gimana ya bahasa? Jadi ketika kapal bergerak tuh dia mempengaruhi tekanan fluida di sekitarnya. Nah, ketika si kapal bergerak ke depan, bagian depan ini tekanannya akan malah naik dan yang di belakang tekanannya akan turun. Ini disebut dengan viscous effect. Makanya dia memicu terjadinya perbedaan tekanan antara haluan dengan buritan. Haluan itu yang depan, buritan yang di belakang. Nah, kenapa bisa? Karena tadi salah satunya penyebabnya sama, karena air memiliki viskositas. Nah, ketika kapal bergerak maju, ada si bagian, ada kapal, ada air yang menempel
atau mengalir di eh, permukaan kapal. Nah, ketika di bagian belakang atau buritan kan ada kotaknya. Jadi ketika dia menempel gini, nah dia tidak bisa mengikuti alur permukaan kapalnya. Makanya dia membentuk edis di belakangnya atau pusaran-pusaran. Nah, pusaran-pusaran ini tuh tekanannya rendah. Nah, seperti yang ada pada konsep mekanika fluida, apabila tekanannya tinggi, maka gaya yang dihasilkan atau ya intinya kalau di depan itu tekanannya tinggi, maka akan semakin sulit untuk melawan arusnya. Sedangkan apabila tekanannya rendah, maka kita akan si kapal tuh akan seperti terhisap ke belakang. Nah, efek dari perbedaan tekanan ini menghasilkan hambatan tekanan begitu. Intinya si si tekanan air yang di depan menahan kapal untuk bergerak maju, kemudian tekanan rendah di bagian belakang kapal seperti menyedot kapal untuk tidak bergerak maju. Makanya ini menjadi hambatan gitu. Kemudian yang kedua ada komponen wave making, yaitu ada energi dari kapal yang dicuri untuk membentuk gelombang seperti pada gambar ini. Jadi ada gelombang yang terbentuk ke samping. Padahal kita tidak mau ada eh, gelombang yang terbentuk. Sebisa mungkin tuh kapal bergerak semulus mungkin tanpa membentuk gelombang karena untuk membentuk gelombang dibutuhkan energi. Nah, energi untuk membentuk gelombang ini istilahnya dicuri dari eh, si energi gerak dari kapal. Nah, selain kedua komponen hambatan tadi, ada komponen-komponen hambatan lainnya. Tapi komponen hambatan lain ini eh, tidak berpengaruh terlalu signifikan lah terhadap eh, si gerak kapal. Namun jika tidak diperhatikan atau jika kita abaikan sepenuhnya, maka bisa jadi akan menyebabkan hambatan yang cukup besar juga. Nah, di sini ada hambatan udara, yaitu gesekan antara bagian kapal yang tidak terkena air dengan udara. Jadi seperti aerodinamisnya lah. Jadi kan di bagian kapal yang tidak terkena air itu pasti terkena udara kan. Nah, si komponen kapal itu akan bergesekan dengan udara. Seperti mobil juga lah. Kalau bentuknya tidak aerodinamis, maka hambatannya akan besar akibat gesekan dengan udara. Kemudian yang kedua ada hambatan kemudi yang dihasilkan ketika apabila kemudi dibelokkan sekian derajat tuh bakal ada hambatan yang terjadi juga. Namun ini tidak terlalu berpengaruh pada kebutuhan tenaga karena secara logika hambatan itu juga diperlukan untuk belok gitu. Kemudian ada hambatan appendage atau hambatan hambatan tambahan yang muncul akibat tonjolan-tonjolan dari desain kapal seperti apabila ada bagian yang lebih menonjol itu juga akan menyebabkan hambatan tambahan gitu. Nah, setelah itu apa sih? Kenapa sih bisa kita butuh tahu ship resistance itu balik lagi untuk desain kapal kita. Nah, dengan mengetahui komponen-komponen hambatan yang ada pada kapal, maka kita dapat menentukan desain yang optimal untuk kapal sesuai dengan kebutuhannya. Mulai dari desain lambung kapal, desain propeller, kemudian tenaga mesin yang dipakai harus seberapa kuat untuk melawan hambatannya atau parameter-parameter krusial lainnya yang intinya harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai teori shift resistance. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.